Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabarnya? Baik. Ada yang tak sore ini? Ya. Ada semua? Ya. Oke, bagus. Makasih untuk kehadiran kalian semua. Pada siang hari ini Ibu memberikan materi tentang beda. Adapun materi yang Ibu berikan hari ini yang tertera di spanduk ini. Bisa dilihat ya? Materi kita tentang apa? 7 jurus beda. Ya. Jadi Ibu memberikan materi tentang 7 jurus BK hebat. Apakah Ibu bisa memberikan semua nih 7 jurus nih? Tidak tentunya. Hari ini Ibu memilih 1 jurus. Yaitu nanti yang Ibu pilih adalah jurus yang ketiga ini. Apa ini? Tumbuhan resiliensi. Iya. Jurus ketiga yaitu tumbuhan resiliensi. Pernah dengar kata resiliensi? Tidak punya. Enggak pernah ya? Pernah. Ya, baru dengar kali ini. Ya, Bu. Iya. Jadi masih bingung tentunya. Masih bingung? Masih. Iya. Nanti supaya nggak bingung Ibu kasihkan materinya. Nah, materi tentang tumbuhan resiliensi. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Atau tujuan diberikannya materi tentang tumbuhan resiliensi ini apa? Ini bisa dibaca? Bisa. Ini bisa baca ini? Membangun kemampuan siswa untuk menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi. Jadi tujuan dari diberikannya materi ini supaya nanti kalian bisa membangun kemampuan dan bisa menghadapi tantangan dan tekanan serta pulih dari situasi yang sulit. Nah, itu tujuannya. Kalau di materi ada tujuan juga yang ingin dicapai. Guru mampu membantu murid membentuk growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Nah, itu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini guru mampu juga nanti membantu kalian untuk membentuk growth mindset. Apa itu growth mindset? Menumbuhkan pola pikir atau pola pikir bertumbuh. Nah, jadi diharapkan dengan materi ini kami selaku Dewan Guru ini nanti punya kemampuan untuk bagaimana membuat siswa ini supaya punya pemikiran yang bertumbuh atau grow mindset tadi, pemikiran bertumbuh itu. Nah, untuk mencapai tujuan itu nanti apa yang kita lakukan? Nah, nanti kita ada permainan secara berkelompok. Nanti setelah bermain secara kelompok ada kegiatan refleksi. Jadi kita diskusi terhadap hasil dari kerja kelompok kalian melakukan permainan itu. Setelah nanti kita ada refleksi, baru nanti ada konseptualisasi dan aplikasi. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2, 3, 4. Selanjutnya, yang kalian harus lakukan secara berkelompok, menyusun kartu itu menjadi sebuah menara. Bisa? Ya. Siapa yang paling cepat nanti untuk menyusun membuat kartu ini menjadi sebuah menara? Nah iya, bukan setoko mungkin. Karena nanti kan ada badai datang. Menerpa menara ini. Iya. Pokoknya susun segimana nanti ada badai datang. Ketika kalian apa namanya sudah selesai menyusunnya itu. Nanti kelebihan nanti tidak efektif. Buat setinggi-tingginya secukupnya kartu kalian tuh kalau masih bisa dibikin naik lagi. Ya, dan apa beda? Segini kan kurang segini deh. Oke, sudah habis. Belum.
Habis kartunya? Sudah selesai? Oke. Yang belum yang belum? Ya. Dipoto saudara dulu yang udah selesai, silakan dipoto dulu. Habis ini nanti ada angin kencang yang datang dan badai. Bagaimana nanti kita melihat siapa yang kokoh biasanya nih? Menarangnya yang kokoh siapa gitu nanti. Jadi ada angin kencang datang ya. Belum ya ini? Oke, lanjut kelompok Yola. Oke, kita lihat dulu punya Ale ini. Kalau nanti ada badai dan badai apakah masih kuat? Kita ke sana. Silakan. Gayu, kamu yang badai ini kan? Apakah dia jatuh? Nanti kita balik kita ke sini. Gantian dari badai kembali menara si Gayu. Oke, silakan. Iya, pokoknya seperti angin lah, jangan sampai kena. Iya, robot. Sekarang kan Alek ya, terserah. Alek ya. Oh, Alek coba. Seperti yang tadi, seperti yang tadi. Jadi tadi ya. Iya, tidak masalah. Mana kelompok yang lain? Iya. Ya, sekarang siapa cepat dia dapat nih? Siapa yang cepat membangun kembali? Dari itu ini aja, semua banyak, tapi bisa berdiri kembali. Kita memberi kesempatan untuk membangun kedua kali ya. Membangun menara kedua kali. Kelompok Alek dulu. Kita coba. Ya. Buat 3 kecepatannya. Habis. Dalam sesuatu. Misi agak lama. Tapi Kami yang tidak mau banget. udah bebu, jangan terus. Iya. WC. Iya. Silakan dijawab berkelompok. Refleksi dan diskusi. Silakan lihat. Langsung dikerjakan sekarang. Berkelompok. Ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan, atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ceritakan bagaimana emosi-emosi mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Iya, di kertas lembar. Silakan langsung menjawab diskusi bersama temannya. 1.
Nomor 1, saat mendara kami roboh, perasaan kami sangat kecewa dan ingin memperbaiki dari kesalahan kami. Dan kami sangat bersemangat memperbaiki mendara kami agar bisa menjadi lebih kokoh. Pelajaran yang bisa diambil, kegagalan bukanlah akhir, tetapi kegagalan adalah awal dari keberhasilan yang tertunda. Selain itu, kita juga bisa belajar bekerjasama, menerima pendapat teman, kekompakan, belajar menerima kegagalan, dan berani mencoba lagi. Terima kasih. Refresh dulu. Ini semangat, nanti kalau ibu bilang bimbingan tepat, kalian menjawab generasi hebat. Jawabnya generasi hebat, ya. Jadi hebatnya harus gitu. Hebat 3 kali. Generasi hebat. Yes. Siap? Oke, kita belajar yang penting. Bisa baca apa? Silakan baca apa? Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres, atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan bahkan tumbuh lebih kuat setelah menghadapi tantangan. Nih, yang mau ditumbuhkan dalam diri siswa ini kemampuan seseorang untuk bangkit kembali atau pulih dari kesulitan, dari stres atau trauma yang dialami dalam hidup ini. Jadi diharapkan siswa punya kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri, mampu bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat lagi setelah menghadapi tantangan. Nah, nih yang mau diajarkan kepada siswa, sehingga nanti siswa itu tidak gampang menyerah terhadap apa? Terhadap situasi atau persoalan hidup. Jadi jangan nanti ada persoalan dikit-dikit menyerah. Ada persoalan sedikit dan mau sekolah. Berpikir tenang dulu. Lihat apa yang menyebabkan ini terjadi. Selanjutnya bergerak maju membangun kembali. Bagaimana supaya bisa lebih kokoh dari yang tadi. Ramai-ramai lagi bekerja sama membangun kembali, menghasilkan ide dan menyusun sehingga tadi muncul hasil lahir kelompok 1 lebih kuat dan tadi yang kedua benar? Lebih kuat lagi. Jadi ada kebersamaan, ada ketenangan di situ. Bukan malah menyalahkan atau berdebat dengan ini tadi gara-gara magar, ini tadi gara-gara si ini enggak. Tapi tenang di situ. Dalam ketenangan pelajari apa yang tadi menyebabkan seperti itu. Tidak bisa juga menyalahkan badai. Badai dalam hidup selalu ada, benar? Nah, sekarang bagaimana nanti kita menghadapi badai lagi bisa jadi lebih kuat dari yang tadi itu, kan begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan resiliensi. Sekarang kita mau identifikasi lagi, apakah kalian masing-masing ini termasuk orang yang growth mindset atau fight mindset? Ada yang berpikiran tetap, ada yang berpikiran bertumbuh. Nah, silakan kalian jawab pertanyaan nanti ini yang Ibu sampaikan kita masing-masing. Dari hasil itu nanti kita bisa mengidentifikasi apakah saya ini orang yang berpikiran itu tetap atau orang yang selalu punya pemikiran bertumbuh atau berkembang. Sesuaikan dengan kondisi real kalian saat ini. Kalaupun nanti ditemukan, ternyata punya pemikiran fight mindset, nggak masalah. Nanti bagaimana mengubah menjadi ke growth mindset. Nah, seperti itu. Siapkan kertasnya. Kalau pernyataan atau pertanyaan itu sesuai dengan kalian, saat ini kasih B. Kalau tidak sesuai, artinya S. Gitu ya. Setelah itu nanti kita akan cek apakah pernyataan ini growth mindset atau mindset. Silakan dikerjakan dari sekarang. Hanya 7 soal tak lama. Sekarang kita cek. Nanti di jawaban kalian tulis yang kita sebut fight mindset FN, growth mindset GM. Oke. FN fight ya, fight mindset, growth mindset. Nanti kan kita sama-sama bahas berapa nanti GM, berapa FN. Oke, sudah?
Silakan dilihat. Kalau dia DM berarti salah. Kalau dia ini high mindset itu saja FM di tempat kawan nanti kan hitung berapa FM berapa DM kan? Nomor 2 tulisnya FM aja karena tadi ini high mindset pernyataan pertama. Pernyataan kedua, ketika saya menghadapi tantangan saya biasanya menyerah karena saya merasa tidak cukup mampu. High mindset atau growth mindset? High mindset lagi. Nomor 3, saya percaya. Masih ada yang bingung? Tulisnya MM aja. Kan soalnya ada beda-beda yang ketika S atau B. Itunya gimana? Nanti belakangan kita lihat tulis dengan X-nya. Tulis M dengan MM dulu aja. Iya. Nanti kan kita lihat yang sesuai dengan jangan B itu apakah high mindset atau growth mindset. Paham nggak? Yang B itu kan menurut dia, yang dipilihnya B itu apakah high mindset atau GM, growth mindset. Benar nggak? Kalau banyak dia memilih yang sesuai dengan dia growth mindset, ya memang anak ini punya pemikiran bertumbuh. Paham? Masih ada yang bingung. Paham? Oke, kita lanjut pernyataan ketiga. Saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan
Bu. Nah, silakan kalian beridentifikasi apakah kalian orang yang punya pemikiran bertumbuh atau berpikiran tetap. Orang yang berpikiran tetap nanti silakan cari di Google. Tipikal orang yang baik mindset itu seperti apa? Yang pro mindset itu kayak mana? Sesuai nggak dengan kalian itu? Nah, seperti itu tadi kan? Siapa yang itu? Kita itu harus punya pemikiran selalu bertumbuh. Jangan berpikiran tentang bahwa kita ini kan dilahirkan dengan bakat, tanpa bakat kita tidak bisa. Nah, orang-orang yang seperti ini kan susah mendapat masukan, tidak mau dikoreksi, daya egonya rendah. Nah, inilah orang yang bilang tadi kayak mindset. Tapi kan kalian bilang itu salah, kan? Kalian tidak mengakui itu, kalian sudah masuk ke growth mindset artinya. Kalau memilih yang baik itu dibilang salah tadi, yang baik-baik itu salah oleh kalian. Nah, itu berarti kalian termasuk orang yang growth mindset. Kan gitu. Salah penyampaian benar itu. Nah, jadi silakan identifikasi lagi, cari tahu lagi apakah kalian memang di fight mindset atau growth mindset. Itulah yang mau kita bahas hari ini. Supaya ke depan kalian punya daya lasting yang tinggi, punya daya resiliensi yang tinggi, tidak gampang menyerah. Jangan dikit-dikit nanti dapat masalah, menyerah, nggak boleh, jebok, nggak sekolah. Nggak benar lagi, ada yang penting lagi, sudah IPA. Nggak bisa seperti itu, contoh. Saya berharap, ibu berharap setelah ini kita belajar dari materi ini. Bagaimana kita harus selalu punya pemikiran betul atau pro mindset. Oke, kita berdiri lagi, kita nyanyi seperti yang tadi dulu. Biar lihat. Murid berdiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menatap situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Tadi untuk pelajaran kita yang hari ini. Terima kasih untuk kalian semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat nanti kalian terapkan dalam kalian menuju pendidikan di SMA ini. Harus tetap punya pemikiran apa tadi? Bertumbuh.